setiamu tidak pernah berhenti Tuhan. Sepanjang hidup kami, dalam keadaan baik atau kurang baik, tetap kasih-Mu kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu itu Tuhan. Dan sore hari ini sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama untuk diberkati oleh Tuhan melalui Roh-Mu, melalui firman-Mu. Biarlah kami mendapatkan lawatan yang khusus sore hari ini. Karena Allah yang luar biasa menjanjikan hal-hal yang dahsyat bagi kehidupan kami. Mari datang ke sini untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu limpah dan lawatan-Mu ada sore hari ini. Kami percaya Kau sediakan special blessing, berkat khusus sore hari ini. Yang siap menerima berkat-Nya katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Beri sorak-sorai sekali lagi, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Damai dan sejahtera ada pada kita. Amin. Haleluya. Nah, hari-hari ini kita memasuki masa 40 hari dari kenaikan, dari kebangkitan Tuhan Yesus minggu lalu sampai nanti kenaikan Tuhan. Itu ada jeda waktu 40 hari lamanya Tuhan Yesus ada di mana? Halo. Dari Tuhan Yesus bangkit sampai nanti dia naik ke surga, Tuhan Yesus masih ada di bumi. Ya, artinya melakukan banyak hal selama 40 hari itu. Dan siapa saja yang didatangi, dijumpai oleh Tuhan. Mari kita akan baca dan pelajari hal-hal itu supaya kita semua juga mendapatkan yang sama. Ini momen-momen yang seperti itu. 40 hari masa penantian ketika Tuhan mau naik ke surga, masih ada di bumi. Mari langsung aja kita akan lihat yang pertama. Bapak Ibu tahu siapa yang pertama kali ditemui Tuhan Yesus? Pagi-pagi benar, Maria Magdalena, ya, ayatnya ada. Kita banyak baca ayat, anggap aja ini Bible study sore ini gitu ya. Mengingat akan kejadian-kejadian yang dahsyat itu. Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Supaya kita lebih mendalami lagi firman yang kita sudah sering dengar, tapi kadang-kali juga kita lupa-lupa ya. Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat pertama ini. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabumi," artinya guru. Haleluya. Terus masih kata, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 18. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bisa kembali ke 15 dan 16, yaitu Maria Magdalena ini dipercayai sebagai Maria yang mengurapi kaki Yesus ketika sebelum Yesus disalibkan. Dan dialah orang yang pertama yang dijumpai Tuhan di kubur itu. Di Injil yang lain dikatakan bahwa pagi-pagi benar Maria ini datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah
di mana murid-muridnya aja yang lain masih belum, saudara. Dini hari, pagi-pagi benar. Itulah sebabnya dia mendapatkan yang pertama dari Tuhan. Nah, walaupun demikian, ya, tetapi dia melihat kubur yang kosong. Lalu ada 2 orang di situ, ya. Ditanya, siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu siapa? Nah, luar biasa ya. Padahal dia dengar akan perkataan Yesus selama bersama-sama sebelum Yesus disalibkan itu. Bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi dia bilang, wah ini penunggu taman. Malah dia bilang, kalau kamu yang nyuri, balikinlah. Ya, mayat Yesus. Keterlaluan gak itu, saudara? Nah, katakan kepadamu, di mana supaya aku dapat mengambilnya. Ya, terus ya ayat berikutnya itu. Ya, ketika pertama tadi Yesus menyebut dia sebagai apa? Ibu. Ya, dia masih belum. Yesus sudah ngomong loh. Maksud sih sahabat kita itu biasa ngomong gitu, maksud nggak kenal suaranya gitu, ya. Lalu berikutnya baru ketika Yesus bilang Maria dan dia berpaling, lalu dia baru mengerti bahwa oh guru Yesus. Kenapa saudara? Hal pertama ya, Maria begitu intim dengan Tuhan, dia mengasihi. Kalau memang itu benar yang mengurapi kaki Yesus itu minyak narwastu yang super mahal. Dia berikan. Tapi saat Yesus bangkit, ya pertama kali dia yang dengar suaranya tidak kenal juga. Jadi ada sesuatu yang masih menutupi di dalam kehidupannya. Entah apa itu. Nah, hari-hari ini biarlah mari kita selesaikan segala sesuatu yang mungkin masih menutupi pikiran kita, masih menutupi mata rohani kita, sehingga ketika ada Yesus ngomong di situ pun kita nggak mendengarnya, ya kita tidak ngeh gitu loh, tidak klik nyambung. Kalau ditelepon seseorang yang kita sudah kenal lama, pasti langsung kenal halo, ya enggak, sampai nggak tahu gitu, ya. Atau kalau ditelepon Fani kenal nggak? Kalau nggak kenal bilang tante. Nggak diapa-apain sih. Gitu kan contohnya tuh ya, intim kan, kenal. Baru langkah kakinya aja kita kenal itu harusnya ya. Nah itu yang pertama, mari biarlah kita fokus kepada Yesus punya perkataan. Saat itu mungkin Maria dia melihat kubur yang kosong, dia udah shock, dia stres saudara. Dan dia fokus kepada kesedihannya. Dia tidak ingat akan kata-kata Yesus yang sebelumnya. Hanya fokus pada masalahnya. Ini yang sering terjadi. Ketika kita punya masalah, kita fokus menggeluti terus masalah itu. Nangis setiap hari. Ya, tapi tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, serahkanlah bebanmu kepadaku. Maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Ya, pertama, jadi ini Maria yang mendapat prioritas pertama berjumpa Yesus, tapi dia awal-awal dia tidak kenal. Mari kita selesaikan semuanya di hati kita ini, masalah apapun yang ada, kita fokusnya kepada janji-janji Tuhan. Jangan fokus kepada masalahnya. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, dan yang kedua Yesus bertemu dengan siapa? Lukas 24, 13, ini agak panjang, 13 sampai 32. Lukas 24 ayat 13 sampai 32 kita akan bergantian ya, supaya saudara jangan ngantuk, ini jam-jam yang lumayan gitu ya. Tadi jalan kaki ke sini atau bisa naik mobil? Sana macet ya. Puji Tuhan, saya akan mulai ayat ganjil ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Yuk sama-sama 1, 2, 3.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Nah, sekali lagi, apa itu? Ada yang menghalangi mata mereka. Nah, sehingga tidak kenalin siapa itu. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Terus. Ya, coba bayangin. Yesus ngomong-ngomong tidak kenal lagi suaranya. Tadi disebutkan siapa dua orang itu? Murid Yesus kan? Berarti kan bersama-sama dengan Yesus. Di bumi itu lama. Itu ya. Malah dia bilang kamu ya satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, lalu 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Terus ya, berikut. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yuk terus. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Terus. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32 bersama-sama. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Amin, amin. Ada yang salah di sini? Murid Yesus. Ngobrol loh di sepanjang jalan itu. Kok you nggak kenal ini suara siapa? Itu keterlaluan sekali bukan? Ya, sampai masuk makan bersama memecahkan roti baru matanya terbuka. Inilah yang sering terjadi ya di antara banyak orang masa-masa ini. Banyak mata itu terselubungi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Entah itu dosa, entah itu kepahitan, entah itu apa saja. Ya, pikiran tentang masa depan, tentang pekerjaannya yang sangat menekan dia. Sehingga tidak mendengar akan suara Yesus. Yang begitu jelas di depan mata, jalan bersama-sama. Mengerikan sekali. Ini
pihak kedua yang Tuhan temuin. Yang ketiga, Yohanes 20, 19 sampai 23. Yohanes 20, 19 sampai 23. Kita baca lagi ya, gantian lagi. Ini pihak ketiga. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Stop dulu. Jadi Yesus masuk lewat pintu apa enggak? Dari bacaan ini, ayat ini, Yesus masuk lewat pintu atau tidak? Taunya dari mana? Pintu terkunci. Sebab mereka takut ya dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu. Ya, ini Yesus datang karena dia ada tubuh kemuliaan. Jadi dia bisa masuk menembus apapun. Ya, terus nah, puji Tuhan mereka ngeh karena ditunjukkan tangan dan lambungnya. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berikut. Nah, inilah sebetulnya pencurahan Roh Kudus yang pertama sekali untuk murid-muridnya. Ya, terus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sama seperti doa Bapa kami ya. Kalau kita mengampuni, kita diampuni Allah. Kalau kita tidak mengampuni, tidak diampuni loh. Waspada hal itu. Terus, habis. Ya. Habis ya. Jadi dari perjumpaan yang ketiga ini, perjumpaan dengan murid-murid Yesus. Ya karena dia langsung nunjukin tangannya dan lambungnya, jadi mereka ngeh. Tapi yang jelas di situ perjumpaan itu Yesus membawa apa? Roti? Anggur? Yesus bawa apa? Apa yang dia katakan? Damai sejahteralah. Nah ini kalau kita punya perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pasti ada damai sejahtera dalam hidup kami. Cek aja hatimu. Kalau hatimu tidak damai, gelisah terus, di rumah maunya marah-marah, sama teman sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, baper-baper, ya, sama orang di rumah juga, di luar juga. Nah ini ada masalah. Tidak berjumpa dengan Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus setiap hari, damai sejahtera yang ada. Karena itu yang dibawa Yesus. Udah jelas, 2 kali dia katakan. Terus dia menghembusi dengan rohnya. Ya, ini bagian yang ketiga perjumpaan Yesus seminggu pertama itu. Ya. Terus yang keempat. Yang keempat Yohanes 20, 24 sampai 29. Jadi berikutnya ini lanjutannya. 24 sampai 29. Mari kita baca lagi lanjutannya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kemana dia itu? Mungkin dia stres. Ya, kok Yesus kok mati juga sih? Padahal kita berharap besar dia menjadi harapan kita, raja orang Yahudi. Sehingga dia mungkin keluar sendiri untuk cari angin. Mungkin dia cari teman lain, cari orang pintar untuk menjawab itu dan sebagainya. Ya, berikutnya. Ya, silakan. 1, 2, 3.
Terus maka kata murid-muridnya 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama ya, terus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, dari sisi Thomas ini. Ya, dia sendiri yang nggak ada di situ. Murid-murid ini katakanlah lagi cool gitu ya. Doa bersama. Masih bingung juga mereka. Yesus mati udah sekian hari. Nggak ngerti apa yang harus diperbuat. Tapi mereka tetap bersekutu bersama-sama. Unity. Kita tadi unity katanya temanya. Tapi satu ini nggak keruanan kemana. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia tidak bersama-sama. Dia nggak ketemu Yesus. Lalu murid-murid yang lain teman-temannya bilang, Yesus datang loh. Kita melihat dia datang sini. Tangannya berlubang. Dia tidak percaya. Karena tidak melihat. Alangkah kasih Tuhan itu begitu besarnya. 8 hari kemudian murid bertemu lagi. Dia datang lagi loh. Tuhan Yesus datang lagi. Demi Thomas. Ya. Dan dia memberikan lagi damai sejahtera. Aku berikan kepadamu. Dan khusus Thomas ke sini. Cucukkanlah tanganmu. Bagaimana kalau engkau jadi Thomas saat itu? Adakah rasa bersalah yang besar? Tuhan begitu dahsyatnya. Mengampuni segala ketidakpercayaan itu. Ya. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, memang akhirnya kau percaya. Tapi berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Karena iman itu adalah percaya walau belum terjadi. Amin. Amin. Ya, ini yang keberapa tadi perjumpaan? 4 ya. Satu lagi Yohanes 21. 1 sampai 14. Yohanes 21. Ya, kita gantian lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sekali lagi terjadi pada murid-muridnya. Tidak tahu, udah ketemu loh tadi di Kul. Ya, terusnya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. (14) bersama-sama, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara mati. Bayangin, ketiga kali masih belum dikenali juga. Ini murid-muridnya ada penyakit apa ya itu ya? Jadi mujizat Tuhan terjadi. Sudah semalaman mereka ini penjala-penjala ikan loh, ahli-ahli menjala ikan. Mereka tidak dapat ikan. Tapi pagi itu Yesus datang dan mengatakan, tebarkan di sebelah kanan. Puji Tuhannya mereka nurut. Dan akhirnya apa yang didapat? Berapa ikan? Banyak gak kira-kira? Ikan besar disebutkan tadi. Tidak hanya ikan, tapi ikan besar-besar. Artinya mungkin ya sekelas kakap begitulah. Tapi walaupun begitu 153 di satu jala tidak koyak jalannya. Artinya apa? Kalau Tuhan menjumpai kita, kehidupan kita yang tidak ada apa-apa, tidak ada ikan, tidak ada makanan, semiskin dan separah apapun engkau, Yesus bawa berkat bagi kita. Dan berkat itu gede, saudara. Dan mampu menerimanya. Ya, jangan sampai kita nggak mengenali Yesus lah. Ini 5 contoh perjumpaan-perjumpaan Yesus di hari-hari yang seperti ini, musim ini, ya setelah kebangkitan sampai nanti mau naik ke surga. Itu momen 40 hari yang penting di mana Yesus ketemu dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang tertentu yang dia kasihi. Jadilah kita orang-orang yang dikasih Tuhan dan berjumpa dengan dia di hari-hari ini. Yang mau katakan amin. Bersihkan hati, bersihkan mata. Mungkin masih ada selubung itu tadi. Di mata kita, di hati kita. Sehingga Yesus ngomong aja enggak ngeh itu. Kadang-kali kita baca firman Tuhan bicara ini. Tetapi kekerasan hati kita itu maunya yang itu. Ya, anak-anak muda yang sedang lagi cari-cari jodoh. Sudah jelas-jelas Tuhan tidak bilang pesannya, engkau cari itu harus yang sepadan. Sepadan sering saya jabarkan lagi, tidak hanya sama-sama Kristen, katakan amin. Sebab Kristen dan Kristen kualitinya beda. Tetapi yang sepadan artinya tingkat imanmu itu sama. Supaya kita lebih gampang untuk mengayuh bahtera itu bersama-sama. Itu pun aja masih banyak masalah. Nah, tapi Tuhan udah bilang begitu. Dia bilang, wah ini pasti benar kok, ini Tuhan yang kasih. Atau bahkan yang di seberang sana kita deket-deketin, dipamerin apa-apa, ya langsung terima aja. Aku kan mau dientaskan dari kemiskinan misalnya itu. Tapi beda arah, beda kepercayaan, tabrak aja. Kan Tuhan sudah bilang jelas itu tidak sepadan. Ya. Itu aja dah, udah sangat mendasar, sangat gampang. Jadi kalau sekarang orang bilang menikah bercerai, dasarnya apa? Oh tidak sepadan. Ya udah salah sendiri. Ya harus menghadapi itu. Karena tidak mendengarkan suaranya Tuhan. Padahal tahu itu Yesus yang ngomong, itu firman yang bicara. Ini hanya salah satu contoh.
Banyak hal-hal lain yang seringkali kita tidak mau mendengarkannya. Dan pesannya Tuhan untuk kita semua setelah terima berkat 153 ekor gede-gede. Artinya itu berbicara tentang berkat jasmani kita. Apalagi yang kita mau takutkan, bersama Yesus kita selalu dijamin. Tapi kenali dia. Ya, jangan pakai hati kita sendiri. Bongkar semua topeng, semua kemunafikan kita. Di dalam mengikut Tuhan banyak hal yang masih ditutupi. Di gereja wah manisnya bukan main. Suami istri ya, gandengan. Begitu sampai rumah depan pintu sudah jeder pintunya. Saya pernah tuh saudara. Salah satu jemaat. Saya telepon ya. Dia belum kenal suara saya, kayak mereka tadi murid belum kenal suara Yesus gitu ya. Ya memang jarang-jarang nelpon. Halo, shalom gitu. Halo, shalom. Rupanya dia lagi sedang marah-marah di rumah itu. Terus sembari bilang shalom itu dia ngamuk-ngamuk sama orang di seputarnya, enggak tahu siapa tuh. Terus akhirnya sudah mulai tenang, saya bilang, shalom Bu, saya Bugem. Iya Bu, langsung berubah nadanya. Pengen ketawa tapi nanti nggak enak hati. Itulah kemunafikan yang seperti itu. Ya, apakah Tuhan tidak tahu hati kita? Tahu nggak Tuhan? Ya tahu banget lah. Ya, jadi kalau kita memang mau jahat, jahat aja lah itu. Nggak usah ditutupin. Karena Tuhan juga pasti tahu kok. Percuma ya. Apa yang menutupi matamu tadi Tuhan juga bilang. Ya. Apa yang di jalanan kamu dengarkan tuh selama ini yang kau dengar bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Tidak ada yang satupun. Orang-orang terdekatnya. Bayangkan kalau kita jadi Yesus pasti baper banget deh. Apain aja lu selama ini dengerin aku, ngikutin terus kemana-mana, follower. Nah itu arti follower benar saudara. Bukan disciple, bukan murid, tapi hanya mengikut. Jesus freak. Suka, wah ada pendeta ini luar biasa. Apa? Mujizatnya, karunia-Nya datang selalu. Kemana? Terus kejar. Tapi bukan mengejar Yesusnya. Sehingga ketika ngomong hadir tatap muka Yesus enggak kenal. Ini ya sebuah kerugian yang sangat besar. Puji Tuhan engkau banyak anak-anak muda hari ini. Kau sedang ditunggu-tunggu oleh Tuhan untuk melakukan PR ini. Ayat 15 sampai 19. Lanjutnya Yohanes 21 tadi. Masih ada Yohanesnya? Ya. Ayat 15 itu ya, sampai 19, mari gantian lagi. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berikut. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pesan Tuhan apa? Gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Di ayat yang pertama tadi 15 itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?
Seringkali ini Pak Riko pakai di bahasa Inggrisnya. Do you love me more than these? These-nya itu mewakili plural, jamak. Bukan yang lain-lain daripada teman-teman lain. Tapi these ini maksudnya berkat itu tadi. Si ikan-ikan gede itu loh. Berbicara tentang apa? Ikan-ikan bicara tentang apa? Berkat. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari berkat-berkat yang aku beri ini? Itu pentingnya. Kalau engkau diberkati Tuhan luar biasa. Apakah engkau masih tetap mengasihi Tuhan lebih dari berkat itu? Ini garis bawahi. Oh, makanya 3 kali sampai Tuhan tanya. Ya, mungkin berkat itu bisa berupa pasangan hidup tadi itu. Bisa berupa ya semua hal-hal yang Tuhan beri kepada kita. Apakah kita lebih mengagumi itu? Lalu sepertinya setia kepada Tuhan. Tapi karena barang-barang ini, karena hal-hal ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika itu hilang, udah bye-bye Yesus. Jadi kita hanya mau berkatnya. Kesembuhannya. Pemulihannya. Tapi tidak mau personal Yesusnya. 3 kali diulang. Benar, kamu mengasihi aku lebih dari semuanya ini. Nah ini juga pertanyaan untuk kita semua sore hari ini. Serius Tuhan bertanya sampai 3 kali. Sehingga Petrus terakhir dibilang sedih hatinya. Siap untuk gembalakan domba-domba Yesus? Cuman 5 yang amin. Siap menjadi gembala? Anak-anak muda bingung, kok sih jadi gembala? Gembalakanlah domba-dombaku itu artinya apa? Siapa saja yang ada di seputarmu itu PR-mu. Untuk engkau jangkau, dirangkul. Mungkin ada teman-teman itu tidak terjangkau dengan kasih Kristus. Belum pernah dengar. Tidak usah muluk-muluk khotbah. Tetapi kita menunjukkan kasih kita. Care kepada teman itu. Sungguh luar biasa hari-hari ini. Tuhan sedang mengurapi anak-anak muda. Amin. Nah, gembalakanlah domba-dombaku. Kunya itu ku besar, yaitu Yesus sendiri. Nah, puji Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan menunjukkan bukti-bukti ke depan apa yang kita harus lakukan di musim-musim ini. Nanti sebentar lagi ini peringatan Tuhan Yesus bangkit, lalu sebentar lagi nanti naik ke surga. Di tanggal 18 Mei ada momen yang penting untuk anak muda berkumpul di SICC Sentul untuk dapat pengurapan pergerakan Roh Kudus yang luar biasa. Untuk engkau diurapi, dibekali dengan roh itu. Ya seperti ketika Yesus naik surga dia memberikan rohnya. Seperti pertama tadi temu dengan murid-muridnya dia menghembusinya dengan Roh Kudus. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan hari-hari ini anak muda sangat luar biasa dijangkau Tuhan. Walaupun belum semuanya. Sebagian kita dengar di Medan ya, di Amerika. Dan saya ingin itu yang tadi barusan dari Anto, yang Pak Daniel Panji ada di Turki sekali lagi. Boleh ditampilkan? Udah tahu. Tugas kita adalah gembalakanlah domba-domba Tuhan. Dan pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, bukan pengikut, murid. Kalau pengikut sedikit rasa tidak enak, tinggalin. Ya kan, follower dari apa tuh, IG atau Facebook atau apa itu. Kalau udah nggak benar, tinggalin, left. Ya. Tapi kalau disciple, murid, kita ikut terus pengajaran-pengajarannya. Ada? Ya.
Dan tembok-temboknya ini, di tembok rumahnya ini seperti ini ukiran yang ribuan tahun. Dan ada simbol bintang Daud. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, orang Kristen pertama ketika masuk ke sini nggak pakai simbol salib, tapi simbolnya sebagai orang Yahudi. Kami datang dengan kasih dan mereka juga sedang membutuhkan kasih. Mereka terus menantikan untuk Indonesia, untuk banyak orang, biar kita boleh menyatakan kasih Tuhan buat bangsa-bangsa. Ini sudah-sudah. Ya, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada harapan, ada pemulihan, ada keselamatan. All the glory to your name forever. Nah, coba yang jam tadi boleh mundur sedikit. Yang jam. Dan tembok-temboknya ini Paulus sampai 7 jemaat Philadelphia, Smyrna dan sebagainya. Nah, yang menjadi PR kita juga Pak Daniel Panji ini yang pergi ke sana saat itu dia ada di sana. Yang pernah dari sini kita juga titipkan beberapa dana untuk dibawa ke sana. Jadi dana itu pasti nyampe di sana. Pesannya adalah kita berdoa untuk Turki ini. Jangan kita berpikir biarin aja itu kan dia bukan orang-orang Kristen. Bukan saudara-saudara kita. Oh, justru disitulah ya Tuhan menghancurkan semuanya itu supaya kembali bangkit gereja seperti yang mula-mula dulu. Kekristenan habis tinggal 0,8%. Tapi Pak Panji sempat ketemu beberapa orang Kristen itu yang orang tuanya suami istri, papa ibunya juga meninggal saat gempa itu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan kita perlu mendukung mereka, kita tidak bisa ke sana, kita bisa mendoakan. Kita juga mengirimkan dana sebagaimana yang kita bisa. Dan Pak Daniel sudah kedua kali, nanti dia juga akan pergi sekali lagi dan seterusnya. Untuk terus membangun terutama rohani. Supaya mereka dikembalikan seperti pada saat gereja mula-mula itu. Nah, ini termasuk pada PR kita semuanya. Amin. Amin. Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, yang besar dan yang terakhir ini sudah kelihatan bukti nyatanya. Kita semua di sini merasakan hal itu, saya percaya. Banyak mujizat-mujizat terjadi juga. Ada yang sudah hampir mengoperasi otaknya karena tersumbat, menunggu alatnya tidak datang-datang, dia bertobat dan minta kepada Tuhan sembuh total. Di sini ya, di ibadah yang pagi ada banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi. Nah, itu adalah bukti daripada Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir yang disebut Pentakosta ketiga, yang dimana wadah kita di bawah Gembala Pembina Pak Niko itu diberkati Tuhan luar biasa untuk mencetuskan Roh Kudus Pentakosta ketiga itu dari timur kembali ke barat. Dan baratnya itu adalah Amerika. Dan puji Tuhan apa yang kita umumkan waktu-waktu yang lalu, APT, Azusa Street Prayer Tower, yang merupakan menara doa yang Tuhan percayakan untuk dibangun di sana.
melalui wadah Paniko ini, yang kita juga ikut saweran selama 7 tahun 7 bulan. Kemarin persis tanggal 15 itu diresmikan dan Paniko ada di sana. Bisa dicarikan. Syukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan ada di dalam wadah ini. Yang Tuhan terus tuntun dengan visi-visi yang luar biasa. Dan tidak sampai di Azusa saja, ini sudah diresmikan, nanti sebentar lagi juga akan masuk ke Yerusalem. Sudah mulai dirintis menara doa di sana dan menara doa yang memang Pentakosta ketiga ini yang dirintis oleh gembala pembina kita. Karena di sana sudah ada yang Tom Hess punya, tapi bukan, ini ada lagi yang kita akan bukakan di sana. Ya, kita bersemangat, bergairah bersama-sama dengan Roh Kudusnya. Jangan loyo-loyo lagi, rugi kita. Karena ini adalah momen yang dahsyat. Dan khususnya di hari-hari ini, sampai nanti menjelang kenaikan Tuhan Yesus di bulan Mei, bersemangatlah intim dengan Tuhan. Temui Tuhan, dimanapun engkau berada engkau bisa berjumpa Tuhan. Karena dia mati, tirai itu sudah terbelah. Engkau tidak butuh lagi imam-imam yang maha kudus untuk masuk menjumpai Allah kita. Tapi kita hanya butuh pengurapan Roh Kudus dan hati yang murni untuk kita bisa berjumpa Yesus muka dengan muka. Dan terjadilah semua tadi itu. Damai sejahtera yang pertama, berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang terjadi di seputar kita, Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk terus menjadi pendoa-pendoanya Tuhan, menyelesaikan amanat agungnya. Ya, kita selalu ikut serta di dalam menyelesaikan amanat agung ini. Ya, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dulu orang Amerika luar biasa negara Kristen, tetapi mati semua gereja-gereja dijual untuk jadi diskotik dan lain-lain. Tapi sekarang melalui Paniko ini kembali roh itu dinyalakan dan mulai banyak orang-orang bule juga mereka ikut dibangkitkan rohnya, menerima Roh Kudus itu. Karena itu sulit buat mereka karena kebanyakan mereka pakai otaknya. Ya. Dan kita bersyukur. Mari bangkit berdiri katakan Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku
katakan dengan yakin. Bagi kemuliaan-Mu. Ya Rabba ya Ralaba Sikaraba ya Ralaba. Ya Rabba ya Ralaba Sikaraba. Pesan hari ini, jangan ada selubung apapun lagi. Selanjutnya, gembalakanlah domba-domba Tuhan. Dan kemudian terimalah Roh Kudus itu yang menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, jadi berkat bagi banyak orang. Dan pasti kehidupanmu sudah selesai segala masalah-masalah yang ada selama ini. Tuhan memberikan engkau damai dan sejahteranya. Karena Dia mengasihi engkau, mengampuni engkau. Seperti Thomas yang tidak percaya, Dia ampuni. Mungkin engkau selama ini ada hati yang masih bimbang dan ragu. Apa benar Tuhan Yesus bangkit? Apa benar Tuhan Yesus bisa menolong aku? Apa benar Tuhan Yesus mengasihi aku? Dan sekian banyak pertanyaan yang lain. Hari ini adalah hari pertobatan itu. Datang kepada Tuhan dan katakan, "Ya Rabi, aku percaya kepadamu." Dan Tuhan akan menyelesaikan setiap hal, setiap masalah yang masih ada dalam hidupmu. Dan esok hari engkau akan menerima 153 ekor besar dengan segala bentuknya bagi kehidupanmu dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus menyertai engkau di dalam musim libur ini. Kemanapun engkau pergi, banyak berkerumun, banyak masalah di jalanan. Tuhan yang akan melindungi dan menjagai hidupmu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun, kecelakaan, roh maut ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau dibungkus di dalam kuasa darahnya, sehingga engkau aman sentosa dan damailah di dalam hatimu, di dalam keluarga besar. Semua pemulihan-pemulihan terjadi di musim lebaran ini. Walaupun kami tidak merayakan lebaran, tapi merayakan pemulihan-pemulihan itu. Permintaan maaf, pengampunan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh mengenali suara Tuhan, boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan, dan semua beban-beban Tuhan selesaikan. Haleluya. Mari arahkan hati kepada Tuhan dan bawa pulang berkat-Nya, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dalam kehidupan kami, dan selalu intim dengan Roh Kudus Tuhan di Pentakosta yang ketiga ini. Itulah janji kami dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman yang telah ditabur bagi setiap kita. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu sejenak Bapak Ibu.
Untuk ibadah ketiga kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.